Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada kesempatan ini mengajak kita semua lebih dalam untuk melihat Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai anak domba Allah. Secara rasional, yang namanya cinta pada pandangan pertama itu agak diragukan. Sulit rasanya orang bisa jatuh cinta satu sama lain ketika baru pertama kali bertemu. Namun dalam kenyataan, cinta pada pandangan pertama itu ada dan nyata. Banyak pasangan suami istri bersaksi tentang awal relasi mereka. Pandangan pertama itu seperti daya listrik yang memberikan kejutan. Mungkin masih malu-malu, tetapi gejolak hati tidak dapat dipungkiri. Lalu mulailah usaha untuk mencari informasi dari pihak masing-masing. Karena pada hakikatnya dua batin sudah ada jalinan yang tidak terpahami. Selanjutnya sudah bisa diduga relasi yang akan terbangun dan apa buah-buahnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pengalaman Andreas dan seorang temannya, dua murid Yohanes Pembaptis, ketika bertemu dengan Yesus, kita ibaratkan sebagai cinta pada pandangan pertama. Pertemuan itu begitu mengesankan, sehingga seluruh detail peristiwa direkam dengan rapi oleh penulis Injil Yohanes. Tentu berdasarkan tradisi lisan yang dihimpun atau ketika ada sharing pengalaman di antara para murid. Yang jelas bahwa pengalaman mengesankan itu mengubah sama sekali arah hidup mereka. Mereka tidak lagi terpisah dari Yesus dan siap memanggul salib perutusan bersama dengan Yesus. Itulah rahasia panggilan Tuhan yang membuat banyak orang mau berkorban demi pewartaan tentang keselamatan. Di dalam bacaan pertama, kita juga mendengar Samuel kecil mengalami panggilan Tuhan ketika dia belum sanggup memahaminya. Andreas dan temannya menikmati sukacita rohani yang tak mereka pahami ketika ada bersama Yesus. Kita bisa menyebut itu sebagai gelora panggilan Tuhan. Ketika panggilan itu ditanggapi dengan baik, karunia berikut yang dinikmati ialah menemukan diri menjadi bagian dari tubuh Kristus, Gereja Kudus. Itulah karunia yang kita nikmati saat ini. Karena kita berkewajiban untuk membangun tubuh Kristus ini. Sudah seharusnya kita berperilaku kudus, sehingga komunitas umat beriman pun kudus dan menjadi tanda harapan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih,
kalau Samuel, Andreas, dan temannya mengalami pengalaman panggilan itu, dan mereka ada bersama dengan Tuhan, kita pun juga pasti mengalami yang namanya panggilan itu, walaupun berbeda-beda. Tapi mari kita tajamkan telinga rohani kita untuk mendengar panggilan Tuhan. Kita membuka mata lebar-lebar untuk melihat realitas yang terjadi di sekitar kita, bahwa Tuhan sementara memanggil kita. Tuhan memanggil kita dengan cara yang unik, dengan cara yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami. Tuhan memanggil kita karena Dia membutuhkan kita. Siapapun yang Dia panggil pasti akan dibekali, akan dimeterai oleh Roh Kudus sendiri yang siap menjadi pewarta bagi dunia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita siap menanggapi panggilan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam tubuh Kristus, yakni gereja itu. Gereja Katolik yang membawa kita kepada keselamatan yang paripurna. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.